kayaknya sih Mas Agung Elang ini sekarang itu di titik enaknya nih kayaknya ya menurut. Tapi pernah nggak di titik suram lu paling rendah? Kayak aduh mau apa ini? Banyak, gua bukan titik lagi mah, gua lingkaran kali udah Dari diurak-urak gua. Bukan titik gua namanya udah itu. jadi bagian hidup ya. Ya, gua udah parah lah. Apa itu Mas yang ada nih momennya tuh kayak gua tuh Gua gua pernah kayak paling sakit di dunia gitu loh. Gue pernah apa ya, kalau bisa dinilai eh, kalau kuliah itu kan dari S1 S2 ya ngambilnya. Kalau gue dari pengalaman, mungkin pengalaman gue S1 S2 sih. Karena pengalaman gue ujiannya berat juga kayak ujian sekolah gitu. Mungkin lebih berat kali ya. Karena di kehidupan ya. Iya, gue tuh pernah jadi cuci piring, tukang cuci piring, pengantar makanan, pernah dagangan di pinggir jalan, pernah jadi tukang lukis sepatu gitu. Kalau lu lah kayaknya lempeng aja lu gitu. Paling ke titik rendah dia ketika dia Apaan tuh? Butuh sama cewek gitu. bisa jadi, Sama cewek siapa? bisa jadi. Karena kan yang masih muda begitu ya Mas. Betul, ya kan? betul. Ah, mudah lu doang kali. Tapi gue kadang-kadang heran ya Mi ya, gue kalau ngomongin soal marketing ya gue bingung ya. Ada marketing yang ganteng, bagus, postur tubuhnya pinter, jualannya nggak ada. Siapa tuh? Terkadang gue kadang-kadang gini ya, lu udah punya modal ganteng, otak lu encer, ya kan, badan lu posturnya oke, fasilitas udah ada, mobil motor mungkin ada, tapi lu nggak manfaatin gitu modal lu. Nah gua modal ganteng kagak, putih kagak, gitu kan? Siapa tuh? Ya yang sendiri aja gitu. Orang sebelah kali ya? Ya, Sebelah lu maksudnya. Kadang seperti itu ya, kadang-kadang gua ngenes gitu ya, ngeliat orang yang udah cukup nih punya modal, terus udah ada ilmunya, tapi mereka nggak mau apa ya, nggak mau action, nggak mau ngambil resiko gitu. Ataukah apa ada bahasa kayak gini Mas? Ini kan kita diciptakan oleh dualisme gitu kan, ada dua. Ketika Mas Agung dengan yang sekarang ya apa ya, gak enak nih ngomongnya. Nggak apa-apa, emang Tapi keahliannya bagus gitu kan di bidang yang ini enggak. Nah kebalikannya mungkin ya, si dia ini oke mukanya ganteng, postur tubuh bagus, tapi yang ininya enggak. Setuju enggak? sebenarnya gua nggak setuju. Setuju. Sebenarnya gini ya, manusia itu kan beda-beda ya. Iya. Yang lu bilang mungkin beda-beda, ada yang ganteng, ada yang jelek, ada yang pintar, ada yang enggak, gitu. Gua misalkan contoh gua sama Elang nih, gua nggak ada basic marketing, Elang nggak ada basic marketing, modalnya dia udah ada dong. Marketing kan itu kan performance, grooming dari penampilan, ya kan. Modalnya udah ada, gua berarti belum ada, gitu. Sama-sama masuk. Mungkin yang membedakan, gua harus lebih ekstra bekerjanya, gue lebih ekstra malu, gue lebih ekstra keinginan tahuan, lebih ekstra lah. Berarti sadar akan hal kekurangan itu. Iya, terkadang kan ada beberapa orang kayak Elang nih, gue malu gitu, gue nggak mau terkadang orang ketika mau melakukan itu udah takut duluan, karena udah ngejudge duluan nih, gue kalau kesini ntar gue begini deh, padahal belum tentu gitu kan. Nah karena gue nggak ada ganteng, mau nggak mau ya, karena gue nggak ada pilihan lagi gitu kan. Ya udahlah bodo amat, gue nyebur aja sekalian gitu. Kalau gue nyebur, gue udah tahu itu pasti basah, tapi kan belum tentu, kali aja kalau pas gue nyebur ada pelampung, jadi ada perahu gitu kan, gue nggak tahu di situ. Kita mah coba-coba aja, ya, coba aja dulu, jangan sampai ketika gue mau jadi marketing, ntar gue nggak jual lah, ntar gue dipecat kalau target gue nggak tercapai, ya kan. Udah menilai duluan, sehingga lu udah apa ya, menghakimi lu sendiri bahwa gue udah nggak bisa jualan gitu, padahal belum tentu. Coba aja dulu lah. Coba dulu aja gitu. Duit kalau kata Nike mah duit. Iya itu kalau bahasa Inggrisnya. Gitu aja sih. Ini kan PT Cipta Cerdas Mandiri ini sebagai agensi tunggalnya Pesona Kahuripan. Nah, yang dimana karyawannya kan ada 50 nih ya Mas. Kita tim yang tadinya awal tim terus berbentuk agensi PT lagi ada 50 orang. Nah, gue pengen nanya, dari 50 orang lu pasti kenal kan? Karena kan kita sering ngumpul juga nih setiap Jumat itu di acara Revolusi.
ada nggak orang yang nggak lu suka? Banyak. Nggak banyak beneran. Beneran. Banyak lo ternyata. Gue mah orangnya to the point ya. Ah, ah. Gue kalau misalkan dibilang Iya. sama orang, gue orang baperan. Bukan baperan sebenarnya. Gue orangnya kalau nggak suka, Iya. suka. Bener. Dan alhamdulillah gue orangnya humble gitu. Asik. Apa sih humble artinya? Lu doang kali yang ngerasa. Gue doang yang rasa. Gue juga orangnya supel gitu. Ah. Gue tuh suka ngobrol sama sana sini Ya. gitu. Karena gue dulu gue cenderung pendiam. Gue nggak punya banyak teman dulu waktu gue sekolah SD lah. Nolep tuh dulu. Iya, karena gue ada masalah di internal keluarga gue ya, terus akhirnya gue pendiam, gue nggak punya banyak teman gitu. Gue iri dengan kakak gue yang supel. Dia kesana punya teman, kesini ada teman, mau ke Jawa ada link, mau ini ada link. Gue iri gitu dengan kakak gue pengen kayak dia. Cara gimana sih? Ya lu harus membaur, nggak ngelihat itu preman atau itu jabatan tinggi, nggak ngelihat gitu. Terus kalau misalkan dibilang di sini banyak yang gue nggak suka, banyak. Gue lebih baik nggak suka di depan orang langsung daripada orang lain yang nggak suka dia, karena dia temen gue. Contoh gue nih, gue nggak suka gaya lulang karena gue sayang sama dia. Gue nggak mau dia diomongin orang Betul. gitu. Lebih baik gue nggak suka duluan supaya memperbaiki kelakuannya dia. Jadi bukan ya Gitu. udahlah. Iya, kalau misalkan gue cuek banget, gue ngomongin dia di belakang Sering lebih jahat. juga. Ya sering, cuma kadang-kadang gue langsung to the point. Gue nggak suka gitu. Mungkin banyak, kalau gue bicapnya kadang-kadang gue suka emosional ya. Biasa di kadang-kadang gue juga to the point, lagi meeting gue berantem, pernah tuh kejadian di sini karena gue nggak mau tuh orang itu diomongin orang. Lebih baik gue ngomong di depan langsung supaya dia berubah. Gue pengen sih seperti itu. Sama kalau misalkan orang lain pengen ngapa ya, kritik gue, kritik langsung sekalian. Langsung. Jangan ngomongin di belakang. Lebih nggak enak ngomongin di belakang. Iya sih. Ya, Kalau misalkan gue negor elang, berarti gue masih sayang. bukan kalau- berarti benci. Bukan berarti benci. Kalau misalkan gue cuek, bodo amat, biarin deh, terserah dia. Itu baru ngeri. Iya sih. Baru kayak misalkan atasan gue nih nggak negor gue, kenapa ya dia? Pasti ada tanda tanya. Iya. Kalau misalkan dia negor gue, oh berarti gue salah. Dia masih sayang gue harus benerin kesalahan gua. Itu maksud gue. Tapi satu orang. Di sini gue pernah nggak suka Kadek, Diko gue nggak suka, Kahas gue nggak suka, terus banyak sih, banyak yang gue nggak suka. Jaya, Ferdi, Nurul gue nggak suka. Siapa lagi ya? Sule. Itu banyak. Karena enggak, iya sih, gue ngerti itu. Karena kan apa ya? Ya kita bedakan, misalkan gue nggak suka Mas Agung karena datangnya siang. Itu kan dibedakan ya Mas. Nggak sukanya karena ada sesuatu hal kan. Bukan berarti lu nggak suka semuanya dibungkus nggak suka. Betul. Ada satu hal yang bikin lu nggak suka mungkin. Jadi nggak semuanya. Enggak, betul banget Mami. Jadi gini, gua nggak suka ketika di soal pekerjaan. Gua nggak suka mereka di soal pekerjaan. Tapi kalau misalkan soal gua nongkrong, bergaul, ngobrol, gua suka semua. Iya. Nggak ada yang gua nggak suka. Jadi beberapa orang yang gua nggak suka kinerja. Gitu. Gua profesional. Kalau misalkan lagi di tempat pekerjaan, banyak yang gua kritik gitu. Harus begini, harus begini. Nggak cuma di tim marketing aja gitu, di luar pun kadang-kadang juga kritik gitu kan. Banyak yang gue kritik soal pekerjaan, tapi kalau di luar pekerjaan nggak ada yang gue nggak suka. Nggak masalah. Semua begini semua. Kalau Iya. lu lah Ya yang nggak lu suka, yang nggak lu suka siapa? gua Nggak usah diomongin, nggak ada Oh, lagi. iya, Kita iya, semua. Yang nggak disuka aku, waduh, depan-depanan nih gitu. nggak apa-apa. Berarti gua dipikirin sama Allah. Iya, Iya. betul. Gua Alhamdulillah. kan sayang sama lu. Iya, makasih ya. Geli banget. Ini gimana ini? Tapi kalau ini tadi kan orang sosok yang nggak disukai lah gitu kan, karena sifat jeleknya mungkin gitu. Tapi sosok yang lu kagumin di Sosok yang gua kagumin iya, di yang sini dia dipanutan lah. banyak sih juga sih, dia panutan gua, otomatis pimpinan gua. Pimpinan gua kedua yaitu Jainuddin.
Jenudin, Jainuddin. terus ada Kabutet, ada Ucok gitu. Terus sebenarnya Riko juga sebagai panutan antara benci dan gue suka sama dia gitu ya. Terus ada sebenarnya semua tuh jadikan panutan ya, bahkan lo juga jadi gue jadikan panutan nih gitu. Gue tuh kalau ngambil panutan itu nggak cuma satu orang, kayak misalkan Elang nih atau lu panutan gue di segi apanya. Sebagai contoh panutan gue, oh si Fahmi pun dia otodidak sama Ari sendiri nih, berdua nih bikin IT, kerja keras, nyari nyari itu. Nah itu panutan gue juga, contoh seperti itu. Berarti gue pengen kayak Fahmi sama Ari yang kerjanya terus mencari tahu, keinginan tahuan, selalu memperbaiki dari yang sebelum-sebelumnya. Di situ kayak Elang nih panutan, bisa beli iPhone, motivasi. Iya. Berarti bisa nabung, bisa membeli iPhone 13 yang harganya dari 10 juta lah. Ya, lumayan lah. Ya, berarti kan manajemen keuangan ya, panutan gue seperti itu. Terus keinginan dia pengen jualan banyak. Sebenarnya semua panutan dari segi apapun. Dari segi apapun. Kalau satu orang, menurut lu, satu nih, Masih pimpinan gue sih yang gue tangkap. Dupika. Iya. Dupika, ini ada Agung. Jadi panutan, Bu. Ini entah pencitraan atau enggak ya, Bu? Iya, Gitu. soalnya gini, nggak Min, gue bukan yang Kan gue bilang, awas iya, pencitraan. gue mau pencitraan ya. Gue sama dia hampir sama sifatnya. Yang kemarin gue ngomongin, Iya. ya orangnya dia nggak suka dikekang, nggak suka diatur, sama kayak gue, sama capek hidup miskin, sama kayak gue, sama pernah dipandang sebelah mata, sama kayak gue. Cuman jalannya dia beda sama gue, dia lebih fokus, lebih disiplin, konsistensinya oke, ya, dan gengsi akan kegagalan. Itu yang gue tangkap dari dia. Kalau kita nih jatuh, ada biarin lah, kita bangkit lagi. Kalau dia tuh orang yang nggak mau. Kalau gue jatuh, gue gengsi, gue harus maju. Yang diucapin sama Mbak Tika tuh seperti itu, panutannya seperti itu. Kalau lu sendiri, Terima kasih loh kalau udah Iya bang. tadi kan dulu ya Tadi kali udah ini. ya namanya juga kan Lanjut saya. Perbaiki nama baik. kali aja. Ya masih sama kayak Bang Agung, pimpinan gue juga. Kenapa gue istilahnya jadikan panutan? Ya karena memang istilahnya apa ya Bang? Kayak sehati ya, sejalan sama pikiran gitu. Iya. Jadi kita sama-sama punya punya impian gitu, jadi orang yang bermanfaat gitu kan, dengan istilahnya salah satunya membuka lowongan pekerjaan. Nah, kalau di internal gua sebelumnya yang masuk sini nih, gua tuh istilahnya di judge kayak lu nggak bisa apa-apa, karena memang di sekolah gua juga orang yang diem. Kalau misalkan istirahat pada ke kantin, gua di kelas gitu. Gua istilahnya kayak apa ya, mikirin sesuatu lah. Ini kalau gua gini harus bagaimana setelahnya kayak gitu. Nggak bisa direalisasikan ya. Iya, betul. Nah, terus istilahnya sama ke keluarga pun adalah yang istilahnya dijudge juga sama, lu nggak bakal bisa jadi kayak gini, lu jangan ketinggian, jangan apa, cita-cita lu jangan ketinggian, takutnya nanti gila gitu kan. Nah, di situ semenjak gua masuk ke sini ada istilahnya supportnya ya bang, supportnya dari salah satunya dari pemimpinan gua juga gitu, sering ngomong juga empat mata ya, memang supportnya kayak gitu, satu jalan gitu. Betul. Nah, mungkin terakhir nih Mas, ada nggak motivasi atau kuat lah untuk yang nonton, ataupun ya biasanya kan kita nggak untuk diri sendiri dah, kuat yang lo pegang tuh. Apa ya quote-nya ya? Berarti kalau dunia itu sebenarnya mudah banget, mudah banget. Jadi jangan sampai kita mempersulit diri gitu, karena Tuhan itu aja maha mudah, memberikan pilihan itu juga gampang. Lu mau jadi apa ya itu udah ada jalannya gitu, itu nggak mempersulit. Yang terkadang yang mempersulit diri kita sendiri ya diri kita sendiri gitu. Jadi kalau misalkan lu pusing, lu panik, lu bingung, lu takut, yang bikin ya lu sendiri gitu. Padahal sih sebenarnya kalau misalkan lu mau berbuat baik ya, atau mau mencapai kesuksesan, udah ada jalannya, udah ada aturan-aturan mainnya gitu. Contohnya kayak sorry nih gue bawa kitab ya,
kayak di kitab Quran ini kan udah ada dua pilihan, udah diberikan apa ya, jalur-jalur kayak buku manual gitu ya. Kitab ini ada buku manual pedoman. kehidupan, ya bisa dibilang pedoman, kalau kasarnya buku manual gitu. Lu mau jadi baik, caranya udah ada, jadi buruk udah ada. Sama kehidupan seperti ini, lu kalau mau sukses udah ada apa aja tuh, lu belajar, lu ambil ilmu, lu bekerja keras, itu udah ada contoh-contohnya gitu. Lu kalau mau jelek atau belaksak, lu malesin aja, lu jadi malas aja, nggak usah kerja, udah ada pilihan gitu, tinggal pilih, gampang, udah nggak ada yang di harus yang mesti jadi pikiran berat lu, jadi beban lu gitu. Menurut gue seperti itu. Terus kalau misalkan lu udah merasa sukses, jangan merasa puas, karena sukses itu adalah suatu proses, bukan suatu hasil gitu. Itu sih kalau gua. Sukses itu bukan hasil, tapi proses untuk mempertahankannya juga sulit. Sukses itu adalah proses. Sukses adalah proses. Proses. Kalau lu lah motivasi, oh kata apalah. Apa dong? Mensana in corpore sano. Kalau gua bukan quotes dari gua sih, memang gua sering dengerin dari, istilahnya sering baca buku, salah satunya bukunya Jack Ma gitu kan. Nah, Jack Ma itu pernah bilang, don't complain let the other complain. Jangan ngeluh, biarin yang lain ngeluh. Nah, di situ gue ambil maknanya bahwasanya, oh iya, ternyata ketika kita hidup pasti kita dihadapi dengan suatu masalah kan. Nah, dari masalah itu bagaimana cara kita menyikapinya. Kebanyakan dari kita kan kayak istilahnya, ya udah ada masalah kita ngeluh gitu loh. Nanti ngeluh baru jalan lagi. Nah, sebenarnya masalah itu sebagai suatu media pembelajaran di mana itu tuh sebagai tangga naik kita untuk Meningkatkan derajat. ya meningkatkan derajat gitu ya, kayak gitu. Dan kalau kegagalan tuh pasti ada, pasti dihadirkan. Cuman itu untuk jadi metode pembelajaran untuk naik level kayak gitu. Terus juga nih, sorry, gua nambah sedikit. Ada oh ya, untuk kegagalan itu sebenarnya itu harus bisa dipelajarin sama kita dari kegagalan orang lain. Lebih baik Iya, betul. dipelajari dari kegagalan orang lain. Terkadang gue pernah dengar beberapa orang yang berkata gini, nggak apa-apa lu salah, Harus gagal dulu ya. gagal dulu ya, lu harus gagal dulu. Kenapa nggak mesti gagal dulu aja gitu? Ah, Ya lu mesti gagal karena lu udah bisa ngelihat. Contoh, lu makan narkoba, lu bakal udah masuk penjara, ah. bakal sakit tubuh lu. Udah ada contohnya gitu. Kenapa? Maksudnya Ya lu lu kok, ngikutin. ya lu nggak usah ngikutin gitu, nggak usah gagal seperti dia. Lu harusnya belajar dari kegagalan orang lain. Itu menurut gua. Terus yang kedua, gue ini ada kata-kata bijak juga dari Andi Wongso yang selalu berpendam juga, cuman belum gue lakukan. Jadi gini, kata-katanya, jangan lunak terhadap dunia, maka dunia akan keras terhadapmu. Keraslah terhadap dunia, maka dunia akan lunak terhadapmu. Mantap. Artinya apa tuh? Contoh gini, kayak misalkan dunia itu kan keras, ya kita harus ikut keras juga. Kita harus kerja keras, kerja cerdas, harus berusaha gitu. Kita harus mengambil ilmunya, menyerap ilmunya. Kita harus mencari tahu apa yang kita belum tahu gitu. Belajar terus lah intinya, agar dunia itu bisa apa ya, bisa dibilang bisa kita pegang, kita kontrol gitu. Nah, kalau lu dijajah oleh dunia, maka lu nya yang akan ditindas. Dunia itu kan pasti berevolusi, ya kan? Teknologi aja berevolusi. Kalau kita pun kejajah oleh teknologi atau evolusi dunia, ya kita akan tertindas, akan ketinggalan. Yang gue maksud seperti itu. Itu aja sih. Mantap. Menurut gua. Ya kalau misalkan enggak, ntar di komen aja. Oke, makasih banyak lah Iya. Mas Agung sama Mas Elang. Ya, nanti Ini transfernya jam berapa? transfernya tahun depan nih. Yang ini nih, udah nggak ada sponsorin, nggak ada endorsan. Ya boleh lah kali aja. Oh, Nih, gara-gara ada Mas Agung gitu kan, kali aja ada gitu. Ataupun ya mudah-mudahan kedepannya juga entertainment selalu. Terima kasih ya Mas Fami ya. Jangan Makasih main-main banyak lagi nih. ya. Mas Agung dan Mas Elang, marketingnya Pesona Kahuripan. Kalau mau beli rumah ataupun tanya-tanya nggak apa-apa ya. Tanya-tanya Boleh, bisa langsung ke Mas Elang atau Mas Agung. Nomornya di mana nih?
Boleh di 0812 990 18185. Nanti yang editingnya tolong nih, nih ditulis sama Instagram gua rumah underscore subsidi underscore Bogor ya. Bisa langsung di Harus follow. catat nih diedit ya, awas. Kalau yang tadi Tuh video kan, kalau kayaknya. bisa pakai beat gitu. Ya, kalau Mas Elang Nomor gue di 0813 8287 9755. Nah, itu namanya Elang, jangan yang lain. jangan nih Pak. Untuk IG-nya di @rumas.subsidi pemerintah. Jangan lupa juga follow sosial media kita di smartlabindonesia.official, ada Instagramnya, YouTube-nya, jangan lupa di subscribe. Nah, untuk kali ini mudah-mudahan aja ada yang bermanfaat untuk teman-teman. Ya, kita mah hiburan aja gitu, tapi yang jeleknya jangan diambil juga gitu. Semoga nggak ada manfaatnya ya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.